بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبئسته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق سبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشارته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. Amma ba'du, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat dari Tuhan dengan disertai goresan-goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Siti Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia-mulia habaib. Dan Allah telah menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita. Dan Allah menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatul Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya kurnia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya, ilmunya, kecantikannya, kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikurniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara umum. Sungguh Allah telah menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampailah khabar-khabar dakwah Nabi kepada beliau, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diakui keutamaannya dan yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang jujur semacam ini akan membawa hasil
dan perdagangannya, insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang yang lain. Khadijah adalah perempuan yang tajam firasatnya, berpandangan jauh ke depan dan pikiran yang cemerlang. Alangkah besarnya akhlak pribadi Khadijah yang jujur dan penuh kasih sayang, yang selalu melayani Nabi dengan penuh kecintaan dan menyertai Nabi setiap persoalan, dan betapa agungnya kelembutan hatinya yang selalu membekali Nabi dengan penuh perlindungan. Tuhan telah memberikan kepada permata yang diciptakannya dan mutiara yang tersimpan ini, yakni Siti Khadijah, dengan keistimewaan yang tak terhingga dan perilaku yang terpuji. Setengah daripada keistimewaan Siti Khadijah, beliau adalah seorang istri yang telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajaknya untuk melaksanakan pernikahan. Dan dialah seorang istri yang pertama dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah menghabiskan sisa umurnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidaklah menikah dengan istri selain dirinya Khadijah sampai Khadijah wafat. Di antara keistimewaan Khadijah, dia adalah orang yang pertama beriman dengan Rasulullah, baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki. Dia membenarkan dan meyakininya dan menolong serta mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan telah meringankan beban yang berat kepada Rasulullah dengan berimannya Khadijah dan telah melonggarkan dari setiap kesusahan. Khadijah selalu mendatangkan ketenangan pada jiwanya dan selalu menghibur hatinya dan mencurahkan kepadanya rasa kasih sayang dan memberikan semangat dan mendorongnya dengan tujuan-tujuan yang baik. Di antara keistimewaan Khadijah Al-Kubra, bahwasanya beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Setengah lagi di antara keistimewaan Khadijah Al-Kubra sekaligus perjalanan hidupnya yang sangat indah ialah bahwa semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dihasilkan dari Khadijah Al-Kubra, kecuali Ibrahim maka dari Mariyatul Qibtiyah, yaitu seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir dan Iskandariyah kepada Rasulullah. Khadijah melahirkan 6 orang anak. Pertama, Al-Qasim, anak sulung Nabi. Dengan Al-Qasim, Nabi sering dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Kedua, Abdullah yang sering disebut dengan At-Tahir dan At-Tayyib. Ketiga, Zainab. Keempat, Ruqayyah. Kelima, Ummu Kulsum. Dan keenam adalah Fatimatul Gharra yang terkenal dengan sebutan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin dan istri Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah untuk selama-lamanya, dan Nabi selalu menjaga keluarganya. Semasa hidupnya beliau selalu mengirim hadiah untuk keluarga Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka setiap Nabi membagi-bagi rizki kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah pernah menyembelih kambing untuk dirinya kemudian memotong-motongnya. Lalu Rasulullah mengkhususkan untuk kerabat-kerabat Khadijah dan saudara-saudaranya Khadijah. Di antara keistimewaan Siti Khadijah Al-Kubra bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Khadijah dan menceritakan kebaikannya serta memujinya dengan sebaik-baik pujian dan memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya Khadijah dan mendoakannya. Rasulullah sering menceritakan tentang harta kekayaannya
kemuliaannya, keutamaannya dan kesempurnaannya. Manakala Siti Aisyah mendengar Rasulullah sedang menceritakan tentang Khadijah, maka ia betul-betul merasa sangat cemburu. Lalu Siti Aisyah mengatakan Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang telah menjadi nenek tua. Allah telah menggantikan untukmu yang lebih cantik daripadanya, seorang gadis yang masih belia. Maka seketika itu Rasulullah marah dengan ucapannya Siti Aisyah dan membencinya atas perbuatan seperti itu. Seraya Rasulullah berkata, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan aku saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dan dia telah melapangkan hatiku pada saat orang-orang menghalangiku. Dan dia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Di antara lagi keistimewaan Khadijah Al-Kubra bahawa Allah Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkatalah Khadijah, Allah yang bernama salam, dan daripadanya salam, dan atas Jibril juga salam. Di antara lagi keistimewaan Khadijah, yaitu bahawa Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik dalam suka maupun dalam duka. Dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika dibekot musuh-musuhnya akan Nabi di lereng gunung. Maka keluarlah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng gunung. Dan dia termasuk orang yang dikepung dan orang yang dibekot. Dan tidak peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun. Karena dia cintanya mengikuti Nabi SAW meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dengan menjalani kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya. Walhasil bahawa keistimewaan Khadijah tidak dapat dihitung dan manaqib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata bagi Khadijah, orang yang selalu disanjung-sanjung oleh Rasulullah, dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkan akan kebaikannya di hadapan para sahabat. Dan Rasulullah selalu mengunggulkan kepribadian Khadijah dari istri-istri yang lain. Dan Rasulullah selalu merasa bersyukur terhadap Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wafat pada tanggal 11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang dianggap paling sahih. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri-istri Rasulullah SAW. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di pekuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hajun, Al-Makkah Al-Mukarramah. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليها والحمد لله رب العالمين.